Shalom, selamat pagi. Kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat ukur. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang namanya alat ukur panjang. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan alat ukur panjang yang kita gunakan. Ibu akan memperkenalkan alat ukur panjang yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah penggaris. Kemudian mikrometer sekrup, dan yang ketiga adalah jangka sorong. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tingkat ketelitian yang digunakan oleh alat-alat ukur masing-masing. Yang pertama, mistar atau penggaris yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mistar ini mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ketika kita menggunakan penggaris, kita harus memiliki posisi yang tepat saat kita mengukur. Karena ketika posisi kita tidak tepat saat kita melakukan pengukuran, maka hasil yang kita dapati juga tidak akurat. Kamu tegak lurus dengan penggaris yang akan kamu gunakan, ya. Nah, tegak lurus, kemudian diawali dengan angka 0 yang ada di penggaris atau mistar kalian, ya. Nah, di sini Ibu mendapati bahwa 26,7 cm. Nah, ya, sekarang Ibu perlihatkan dengan kalian. Nah, ini caranya. Jadi yang kalian lihat di sini. Jadi 26,7 cm, ya. Nah, ini adalah alat ukur yang dinamakan alat ukur panjang, yaitu jangka sorong, ya. Nah, jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian yang lebih teliti lagi dari penggaris, yaitu 0,1 mm, ya. Nah, adapun bagian-bagian dari jangka sorong ini, bagian ini dinamakan rahang tetap atas. Ya, ini adalah rahang tetap atas. Dan ini adalah rahang tetap bawah. Sedangkan ini karena fungsinya sebagai mendorong atau menarik disebut sebagai rahang sorong atas. Yang bawah adalah rahang sorong bawah. Nah, di jangka sorong terdapat dua skala. Yang pertama itu adalah skala utama dan skala nonius. Skala utama berada di bagian ini. Ini adalah skala utama, ya. Ini skala utama. Dilihat di sini. Nah, ini skala utama. Sedangkan skala nonius ini yang berada di rahang sorong. Nah, ini adalah skala noniusnya, ya. Oke, itu dia. Kemudian alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer sekrup, ya. Nah, mikrometer sekrup juga memiliki tingkat ketelitian yang lebih teliti lagi dari jangka sorong. Berapa tingkat ketelitiannya? Tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini adalah yang pertama, nih. Nah, ini dinamakan landasan, ya. Nah, Ibu buka dulu. Nah, cara penggunaan nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara kita menggunakan alat ukur. Ibu perkenalkan dulu alat ukur panjang masing-masingnya, ya. Nah, ini di bagian mikrometer sekrup, bagian ini dinamakan landasan. Artinya di mana nanti benda yang akan kita ukur menggunakan mikrometer sekrup akan kita letakkan di bagian landasan, dan ini dinamakan sekrup, tempat kita untuk mengunci benda yang akan kita ukur, supaya ketika kita melakukan pengukuran benda tersebut tidak akan bergerak, ya, sehingga kita menemukan hasil yang akurat. Kemudian bagian ini yang ada angkanya ini akan berpengaruh nanti ketika benda yang kita letakkan di bagian landasan dan sekrup ini. Nah, di sini ada angka, di sini disebut sebagai lengan mikrometer. Ya, jadi di sini adalah lengan mikrometer, dan ini bagian ini yang Ibu putar ini disebut sebagai timbal. Nah, dan yang terakhir di sini disebut sebagai roda bergerigi.
ya. Nah ini dia. Jadi neraca digital ini alat ukur untuk mengukur massa. Jadi kita alirkan dulu di listrik, kemudian ini adalah tombol on off-nya. Nah, begini. Nah, sedangkan ini adalah neraca 4 lengan. Nih, terlihat dari sini. 1 2 3 4. Jadi ada 4 lengan, ya. Yang adalah stopwatch digital. Ini dia stopwatch digital. Ini untuk kita memulai dan untuk stop ketika kita telah selesai untuk mengukur waktu. Nah, ini untuk risetnya, ya. Kemudian ini adalah stopwatch manual. Yang langsung saja Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengukur massa suatu benda. Di sini Ibu akan mengukur massa suatu benda. Ini yang akan kita ukur berapa massanya, ya. Yang kita hanya gunakan satu beban terlebih dahulu. Pertama-tama, ya, ketika kita ingin menggunakan neraca digital, ya, kita colokkan dulu ke arus listrik. Nah, seperti ini. Kemudian kita on-kan di angka 0, ya. Baru kita mulai menimbang. Perhatikan, Ibu akan letakkan ini. Nah, 49,2 gram, ya. Mengukur massa benda ini lagi menggunakan neraca 4 lengan, ya. Usahakan kita kalibrasi dulu, artinya kalibrasi itu di keadaan seimbang. Nah, usahakan garis ini pas di angka 0, ya, di angka 0. Artinya semuanya seimbang, Kemudian kita simpan beban di sini. Mulailah kita menghitung. Kita gunakan lengan yang kedua. Kita geserkan terlebih dahulu berat ke angka 40. Setelah itu lengan yang ketiga kita geserkan yang bagian terakhir. Perlahan, ya. Ini harus pas di angka yang 0, ya. Nah, ini tadi karena ada beberapa sentuhan, jadi Ibu ada sentuh alat ukurnya. Nah, kenapa ketika kita menimbang dengan atau kita menggunakan timbangan digital sedikit berbeda ketika kita menggunakan neraca 4 lengan, karena mereka masing-masing memiliki tingkat ketelitian alat, ya. Yang 4 lengan, ya, itu dia 65 gram. Jadi 48 tambah 48,65 gram, ya. Sedangkan di sini tadi kita dapatkan 49 gram. Nah, itu dia mengenai mengukur massa suatu benda.